Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muraldi Moses Tanio dengan NIM 2301070109. Saya dari kelas C, semester 3, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Kevi F.L. Taneo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan mata kuliah Hukum Adat dan Hukum Pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pewarisan berdasarkan hukum adat yang dianut oleh suku saya, yaitu suku Amanatun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek penting dalam kehidupan suatu suku, yaitu sistem pewarisan berdasarkan hukum adat yang ada di suku saya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau di negara kita, negara Indonesia, setiap daerah atau setiap tempat memiliki tradisi dan aturan tersendiri dalam mengatur pembagian harta warisan yang seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, contohnya suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan lebih tepatnya suku Dawan yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS. Nah, di TTS sendiri terdapat 3 suku besar, yaitu suku Amanatun, suku Amanuban, dan juga suku Molo. Ketiga suku ini tentu memiliki sistem pewarisan berdasarkan hukum adat yang berbeda-beda. Dan suku yang dianut oleh keluarga saya, yaitu ayah dan ibu saya serta anak-anaknya, yaitu suku Amanatun. Menurut sejarah, suku Amanatun atau Onam merupakan salah satu suku besar yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, yang bersatu dengan suku Banam atau suku Amanuban dan juga suku Ainam atau suku Molo. Suku Amanatun adalah salah satu kelompok etnis di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, serta memiliki wilayah tradisional. Suku Amanatun terletak di bagian selatan Pulau Timur. Suku ini dikenal dengan tradisi dan budaya yang sangat kuat, serta sistem adat yang masih dihormati hingga saat ini. Suku Amanatun memiliki sejarah yang panjang terkait dengan suku-suku lain di Pulau Timur, termasuk suku Amanuban dan juga suku Molo. Sebagai bagian dari Kerajaan Timur, suku Amanatun pernah menjadi bagian kerajaan kecil yang memiliki pengaruh dan wilayah sendiri. Amanatun sendiri merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar yang ada di Timur Tengah Selatan, bersama dengan Kerajaan Amanuban dan juga Kerajaan Molo. Kerajaan Amanatun juga dikenal dengan nama Kerajaan Onam. Diperkirakan mulai eksis sejak abad ke-17 dan pengaruhnya terus berkembang melalui hubungan-hubungan perdagangan dan juga interaksi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Meskipun berlokasi di pedalaman, suku Amanatun memainkan peran penting dalam menjalin hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk kerajaan Belanda dan juga kerajaan Portugis. Selama era kolonial dan juga era kerajaan ini runtuh pada tahun 1962 seperti wilayah-wilayah lain di NTT. Amanatun juga terkena dampak dari kolonialisme Belanda. Pada awal abad ke-20, kerajaan-kerajaan kecil seperti Amanatun diintegrasikan ke dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Meskipun begitu, sistem adat suku Amanatun tetap bertahan dan eksis hingga saat ini, dan juga masih dihormati oleh masyarakat-masyarakat setempat. Yang berikut, budaya Amanatun sangat kental dengan tradisi leluhur dan juga adat istiadat yang dipertahankan melalui sistem hukum adat hingga saat ini.
struktur masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh hukuman kekerabatan, di mana kepala suku dan juga pemangku adat sangat penting dalam upacara-upacara adat, seperti upacara kematian, upacara pernikahan, dan juga ritual panen. Hal ini merupakan bagian dari integral kehidupan sehari-hari suku Amanatun. Yang berikut, suku Amanatun menggunakan bahasa Wapmeto atau bahasa Dawan, yaitu bahasa yang digunakan oleh beberapa suku lain yang ada di Pulau Timur. Dalam hal agama, mayoritas penduduk suku Amanatun kini menganut agama Kristen, atau lebih tepatnya agama Kristen Protestan. Ya, karena akibat pengaruh dari misionaris yang datang sejak abad ke-19. Namun, kepercayaan terhadap roh leluhur dan juga praktik spiritual masih hidup di beberapa komunitas yang ada di suku Amanatun. Suku Amanatun meskipun kecil, tapi memiliki sejarah yang kaya dan berperan dalam perkembangan budaya. Suku Amanatun menurut legenda setempat, nenek moyang penguasa Amanatun adalah Banu Naik yang datang dari laut bersama saudaranya Liurai dan juga Sonbai. Banu Naik kemudian menetap di Nokas dan Lipani, dekat pesisir pantai selatan. Sedangkan Liurai dan juga Sonbai memilih menetap di tempat lain. Kerajaan Amanatun dinamai Amanatun karena tubuh dan harta benda daripada Banu Naik berwarna emas atau natun. Pada era kemerdekaan, Kerajaan Amanatun, Kerajaan Amanuban, dan juga Kerajaan Molo membentuk suatu kabupaten yang dinamai Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan ibu kota Soe. Nah, di suku Amanatun sendiri juga terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Amanatun Utara dan juga wilayah Amanatun Selatan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada sistem pewarisan yang dianut oleh suku Amanatun, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem pewarisan dalam hukum adat. Jadi, sistem pewarisan itu dibagi menjadi tiga, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan juga bilateral. Patrilineal adalah sistem di mana penentuan garis keturunan melalui pihak ayah. Warisan, nama keluarga, dan juga status sosial diteruskan dari ayah ke anak laki-laki. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal biasanya menempatkan laki-laki dalam posisi penting di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Yang berikut ada sistem matrilineal. Pada sistem matrilineal, garis keturunan ditentukan melalui pihak ibu. Warisan, harta benda, dan status sosial diteruskan dari ibu ke anak-anaknya, terutama anak perempuan. Meskipun begitu, kepemimpinan dan juga peran sosial bisa tetap dijalankan oleh anak laki-laki. Namun, jalur keturunan diambil dari pihak ibu. Dan yang terakhir adalah ada sistem bilateral. Sistem bilateral mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Warisan dan harta benda bisa diwariskan kepada anak-anak dari kedua belah pihak tanpa adanya prioritas khusus. Untuk salah satu sisi keluarga, sistem ini umumnya lebih fleksibel dalam hal pewarisan dan juga dalam hal hubungan kekerabatan. Nah, di sini di dalam keluarga saya, ayah saya dan ibu saya sama-sama berasal dari suku Amanatun. Ayah saya berasal dari desa Manufui, kecamatan Amanatun Selatan, dan ibu saya berasal dari desa Oenasi, kecamatan Amanatun Selatan. Dan sistem pewarisan yang dianut di dalam suku Amanatun Selatan adalah sistem patrilineal, yang dimana penentuan garis keturunan melalui pihak orang tua, yaitu pihak ayah. Jadi, warisan, nama keluarga, dan juga status sosial diteruskan dari ayah ke anak laki-laki. Tetapi, sering dengan berjalannya waktu, dalam hal pembagian harta berupa tanah, rumah, hewan, maupun jenis harta warisan lainnya, menurut adat di suku Amanatun, akan dibagikan secara merata kepada semua anak, baik itu anak laki-laki
dan juga anak perempuan. Sehingga masing-masing akan mendapatkan hak waris yang sama. Sedangkan dalam hal penerus marga atau fam, maka akan mengikuti garis keturunan dari ayah. Jika dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki, maka dengan sendirinya tidak ada lagi marga atau fam yang bersangkutan, sehingga diteruskan secara turun-temurun. Jadi tradisi ini juga sudah diterapkan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang seiring dengan berjalannya waktu. Baik, demikian penjelasan saya mengenai sistem pewarisan berdasarkan hukum adat yang ada di suku saya, yaitu suku Amanatun. Terima kasih sudah menonton. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, salam kebajikan, salam Pancasila.